Selamat pagi, siang, malam, bosku-bosku. Bertemu lagi dengan gua, Tuan Yakur. Gimana? Gak terasa udah video keempat gua nih. Subscribe-nya tolong dong. Aduh, biar lebih kenceng gua bikin videonya nih. Tapi ngomong-ngomong ya. Kenapa tuh, Dok? Hah? Kenapa tuh? Ah nih. Gua kayak Oh, ayan ini. wah, ayan gua kagak lah. Enggak, leher gua agak gini aja. Tapi tangan gua gerak sendiri, coy. Oh, salah deh. Oh, jangan ya. Kayaknya tangan gua gerak sendiri nih. Ini kayak gua mesti tanya-tanya nih. Kebetulan gua punya kenalan ya, dokter udah cantik lagi. Seperti janji gua, guys. Ya. Kan kemarin-kemarin batangan semua ya. Ganteng yang kemarin ganteng. Oh iya, ganteng semua. Sekarang kita cari cewek cantik, request dari semua orang. Gue telepon dulu ya. Oh, nggak bisa ya? Halo? Dokter Selin? Ah, pas banget. Dok, lagi di mana, Dok? Lagi nge-gym. Wah, mantap, Dok. Sambil makan sate. Oh, gimana ceritanya tuh, Dok? Oh ya, nanti cerita-cerita ya. Nah, kebetulan dok bisa datang nggak, Dok? Saya mau tanya-tanya nih, Dok. Kebetulan tangan saya tiba-tiba gerak-gerak sendiri tadi, Dok. Hah? Ayan? Enggak sih, Dok. Nggak ada ulir keluar dari mulut saya sih, Dok. Ah iya, mau kesini ya, Dok? Oke deh. Saya tunggu ya, Dok. Tuh, guys. Udah gua telepon. Dokternya cantik. Ntar ya. Nah, ini dia. Selamat datang, dokter. Apa kabar, dokter? Baik, Dok. Baik. Silakan duduk, Dok. Kenapa, Dok? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa sih, Dok. Sendiri gitu. Oke. Ini kayaknya gua goyang-goyang gini karena gua grogi nih. Dokternya cantik nih. Bisa aja, Dokter Yani. Dokter Selin gimana? Lagi sibuk apa sekarang ini, Dok? Lagi sibuk praktek ya, Dok ya? Dokter nge-gym. Oh iya ya. Pertanyaan bodoh apa nih? Iya. Iya. Tapi dokter katanya lagi nge-gym, Dok. Iya, aku rutin nge-gym. Waduh. Kayak udah setahun ini rutin nge-gym. Wah, oke deh. Nanti kita bahasin, Dok. Menarik nih, Dok. Oke. Gimana, Coy? Menarik gak, Coy? Menarik lah. Nah. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Dari teman-teman kita. Mungkin yang di luar sana sama tangannya lagi gerak-gerak sendiri. Oh, gitu. Ada yang begini-gini gitu ya. Biasanya pas awal bulan begini-gini tangannya, Dok, gerak-gerak semua, Dok. Nah, ya. Jadi, Dok, ada pertanyaan nih, Dok ya. Ada yang nanya, Dok. Epilepsi itu sama nggak sih, Dok, sama orang lagi kejang demam, Dok? Oh, oke. Ah, tuh gimana tuh, Dok? Epilepsi dan kejang demam. Ah, Beda, Dok. Beda. Jadi kita mesti tahu dulu kejang itu apa, kejang demam itu apa, sama epilepsi itu apa. Biar nggak bingung ya. ya betul, Dok. Gimana, Dok? Kalau kejang itu satu gejala yang disebabkan karena ada lepas muatan listrik abnormal di otak, Dok, di sel otak. Jadi Bayangin kayak di otak korslet. kita ada listrik berarti ya, Dok ya? Ada, bayangin kayak lagi Berarti tiap bulan korslet kita harus gitu bayar ya. listrik, coy. Kalau nggak mati nih konslet ini. Biar nggak gini-gini Iya, biar nggak kayak tadi ke gua. Nah, terus gimana, Dok? gitu. Jadi beneran ada ya, Dok? Iya, ada. Jadi Oke. tapi itu sifatnya sesaat ya, Dok ya. Sesaat. Dan biasanya tuh pasti ada sebabnya tuh kalau kejang gitu. Salah satunya demam tadi. Kalau kejang demam tuh biasanya mungkin kalau awam taunya step gitu ya, Dok ya. Oke. Namanya step gitu ya. Step by step. Jadi Step by kejang, step. habis itu kejang lagi. Masa IGD itu langsung Iya. gitu. Dan selain kejang sendiri, selain demam itu juga banyak yang bisa menyebabkan kejang. Kalau di bagian saraf, semua gangguan yang ada di otak itu ya bisa mencetuskan kejang ya. Nggak semua sih, Dok. Maksudnya kayak stroke, pasca stroke, atau pasca trauma kepala, atau ada infeksi otak gitu ya. Jadi kejang tuh satu gejala dari sesuatu apa gitu. Iya. Kalau di bidangnya dokter Yani kan penyakit dalam tuh ya. Biasanya iya, gangguan iya. metabolik kan, Iya, Dok. iya. Yang paling sering. Nggak, Dok, saya nggak tahu sih, Dok. Saya bukan dokter sini, Dok. Hari ini dokter Yani jadi apa ya? Jadi orang kejang, Dok. Gitu, oke. Biasanya gangguan metabolik tuh misalnya ya pada pasien diabetes. Iya. Ya,
sering kan kalau hipoglikemi Bisa, gulanya drop betul, tuh, bener, Dok. atau gulanya malah melonjak tinggi Betul. banget, itu juga bisa mencetuskan kejang gitu. Ngomong-ngomong kayaknya gara-gara kejang otak gua agak hilang ya. Gue lupa memperkenalkan tamu kita, guys. Oh iya, Oh iya, Dok. saya juga langsung ngomong aja Iya. nggak pakai kenalan. Ya ini maklum lah, Dok, emangnya dia gitu, Dok. Gimana, Dok? Boleh memperkenalkan diri, Dok? Boleh. Saya Dokter Selin, spesialis neurologi. Kalau dulu tuh SPS ya, Iya. spesialis saraf gitu Spesial ya. saraf. Sekarang udah ganti lagi ya, Dok, ya, yang Sekarang terbaru. diganti jadi neurologi. Lebih keren sih, Dok. Kayak Iya. aku lebih suka karena rada nggak enak gitu ya kalau Dokter Orang Selin ngomongin yang saraf mana gitu ya. yang saraf gitu kan nggak Oh, enak iya. ya. Jadi kayak Dokter Selin yang mana neurologi gitu kayak wih keren. Oh iya. Lebih canggih lah ya. Iya, Kita lanjut, Dok. Tadi gimana, Dok? Abis kejang demam berarti kan banyak pencetusnya. iya kejang tuh macam-macam Ah. kan pencetusnya. Lalu kalau kejang demam itu ya satu kejang yang dicetuskan oleh demam. Demam. Iya. Dan epilepsi itu beda lagi. Epilepsi beda lagi. Apa Iya. bedanya, Dok? Kalau epilepsi itu satu kejang yang berulang, pencetusnya nggak jelas. Itu epilepsi, makanya beda ya. Kalau pertanyaannya kejang demam sama epilepsi, sama apa beda? Beda. Jadi yang satu nggak ada pencetusnya, satu ada pencetusnya. Mm-mm. Sebenarnya kejang itu pasti ada pencetusnya ya, Dok. Iya, Jadi kalau selain tadi kejang demam berarti demam. Kalau Iya. infeksi bisa infeksi, metabolik. Iya. Metabolik kayak misalnya orang diabetes dengan kadar gula darah terlalu rendah, kadar gula darah terlalu tinggi. Kalau epilepsi kejang tapi dia nggak jelas penyebabnya, iya, berarti, Dok. nggak jelas pencetus dan kejangnya berulang gitu. Kalau pasien sekali kejang, ya nggak bisa juga kita bilang, oh ini epilepsi, itu nggak bisa. Oh, dia selalu berulang. Iya, jadi kalau kejangnya tuh berulang tanpa ada penyebab pencetus yang jelas, nah Oke. itu baru epilepsi. Oke. Epilepsi itu biasanya sih orang bilangnya tuh kalau di daerah tuh sawanen, Ah iya ayanan. iya. Please ya dibawa ke dokter, jangan dibawa ke orang pintar gitu. Oh, dokter bukan orang pintar, Bang. Orang cantik. Oh gitu. Iya, maksudnya orang pintar yang lain gitu ya maksudnya. Iya 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 Karena iya itu iya. bisa dibuktikan dengan beberapa pemeriksaan yang ada di rumah sakit ya, Dok, kayak rekam otak. Netizen kan kayak orang gitu. pintar semua sekarang, Bu. Dok. Yoi. Pinter ngoceh, Yoi. pinter ngejudge, pinter ngoceh. Terus kalau kita ngomongin gejalanya kejang, mungkin yang dokter tahu yang kayak tadi loh, Dok, yang goyang-goyang, Oh, lojotan, oke, oke. gitu ya. Tapi sebetulnya kejang itu tergantung korslet listriknya ada di bagian otak sebelah mana. Ada yang kejangnya bentuknya sensorik, kesemutan misalnya. Ada yang bentuknya nyeri kepala. Iya. Ada yang bentuknya bengong, lalu kecap-kecap gini. Gitu juga ada. Oke, jadi kalau misalnya lu lagi bengong, mulut tuh komat kamit, Coba Mungkin- EEG. mungkin itu kejang ya? Nggak, tapi serius ya, Dok, bener ya? Lu misalnya Iya. kita lagi ngobrol ya, Dok, sama orang, tiba-tiba dia lost kontak, terus dia kayak diem, mulutnya agak gerak-gerak dikit. Setelah itu beberapa detik dia nyambung lagi. Itu Iya, mungkin betul. kejang kan? Iya, masih mungkin Tuh. kejang. Jadi bentuk Jangan kejang salah tuh kira, macam-macam. coy. Lu lagi ngobrol, nggak fokus, tiba-tiba lu mulut lu komat kamit. Lu bukan zikir itu. Kejang itu namanya, coy. Iya. Oke, oke. Mm-mm. Itu maksudnya pasti bermacam-macam berarti ya, Dok, sebenarnya. Iya, bentuk kejang tuh macam-macam ya itu tadi tergantung korslet listriknya di otak bagian mana. Oke. Wah, ternyata beda jauh, coy. Epilepsi sama kejang demam. Ya. Dan kejang itu sebenarnya banyak bentuknya. Iya, bentuknya banyak. Berarti kalau yang kejang kayak kelojotan gitu, Dok? Yang katanya kelojotan gitu sampai giling-giling gitu. Surupan itu. Oh, serupan Nah ya? itu jangan dikira kesurupan. Nah, kalau kesurupan masih dibawanya nggak ke dokter ya gitu, tempat lain. Haji Naim ya? Oh, salah ya? Ke dokter Bakra. Oh iya, dokter Batra. Dokter Batra kesampet juga lah itu nanti. Oke, Dok. Udah baru tahu ya, ternyata epilepsi itu kejang cuma tidak tahu penyebabnya dan pasti berulang ya, Dok ya? Kejang berulang. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok. Orang kalau kena epilepsi itu bisa sembuh apa enggak, Dok? Kalau kita ngomongin epilepsi itu bayanginnya kayak kita lagi ngomongin orang asma, Dok. Oh, Terkontrol. jadi Apa sebenarnya dia, mohon maaf ya, sembuh enggak, cuma dia terkontrol dengan dikontrol oleh dokter dan obat berarti ya? Iya, 70% pasien epilepsi itu bisa bebas kejang. Targetnya kita kan bebas kejang kan? Ya, berarti make sure aja sih saya, Dok, ya, memastikan ya, buat teman-teman tahu, yang namanya epilepsi berarti, mohon maaf, nggak bisa sembuh ya, Dok? Terkontrol namanya ya. Terkontrol, iya. Kalau misalnya dia ngerasa udah terkontrol, dia anggap sembuh, nggak minum obat, bisa muncul lagi berarti ya, Dok?
Kita ada kriterianya sebenarnya dok, kayak berapa tahun bebas kejang, kita EEG, rekam otak ulang, kalau hasilnya normal kita bisa tap off, diturunkan dosis obatnya sampai akhirnya di stop, lalu di observe gitu. Itu sebenarnya juga bisa. Di observe berarti sebenarnya dia bisa ada kemungkinan sembuh. Ada, sebenarnya kalau epilepsi itu kan juga penyebabnya banyak ya dok ya. Oh. Penyebabnya ada macam-macam. Kalau memang ada misalkan ya karena tumor otak atau karena infeksi otak. Nah, itu kan infeksinya atau tumornya kita bisa tata laksana. Kalau itu sudah ditata laksana, ada kemungkinan beliaunya bisa bebas kejang, gitu. Oh, jadi sebenarnya tergantung. Tapi epilepsi tadi katanya nggak ada itu, nggak ada penyebabnya. Berarti Sebetulnya epilepsi itu ya bukan nggak ada penyebabnya, pencetusnya dok yang nggak pencetusnya. jelas. Iya. Oke. Ya, Nah, nanti ngerti. supaya pada pasien-pasien epilepsi, supaya kejangnya nggak berulang, itu kita mesti paham. Biasanya pasiennya sih nanti diperhatikan pencetusnya itu apa, pencetus kejangnya. Persis kayak orang asma kan. Asma kan juga mesti paham Betul. pencetusnya apa. Kita harus tahu dulu pencetusnya apa gitu kalau orang asma ya. Istilahnya alergennya tuh apa. Ya, Kalau misalnya dia debu ya hati-hati. Kalau dia dingin, asap dan yang lainnya berarti oke deh. Terjawab tuh ya. Tuh. Ternyata dia bisa di-tapering kalau dia dengan obat. Cuman secara sembuh total enggak ya dok ya? Terkontrol. Nah berikutnya nih dok. Kira-kira sebenarnya epilepsi itu menurun nggak sih dok? Maksudnya diturunkan gitu. Orang yang misalnya keluarganya ada epilepsi, bapaknya pernah. Kira-kira anaknya ada kemungkinan epilepsi nggak dok? ada, walaupun nggak semua ya. Jadi kayak nggak semuanya tuh faktor genetik atau keturunan. Sebetulnya diturunkan tuh bukan epilepsinya, tapi kerentanan sel otak terhadap terjadinya kejang, itu yang diturunkan. Pencetusnya itu bisa aja beda, pencetus kejangnya antara orang tuanya sama anaknya tuh bisa aja beda. Nah, kalau kita ngomong kira-kira penyebabnya apa sih, itu bisa sebenarnya mulai dari individu ini di dalam kandungan, itu banyak sekali penyebab ya yang dapat menyebabkan epilepsi nantinya. Contohnya kayak infeksi pada saat kehamilan, ya. Terus kalau pas sudah bayi ini dilahirkan, setelahnya ya misalkan ada riwayat trauma kepala, riwayat kejang demam kompleks yang berulang, itu juga meningkatkan resiko terjadinya epilepsi gitu. Tapi nggak semuanya keturunannya. Iya. Pusing nggak lu coy? Gue dengernya pusing. Gue lama-lama gue kejang juga. Habis ini dokter Yani bengong. Iya. Minum dok. Tadi gue udah sempet bengong tadi lu lihat, mulut gue udah kemak kami tadi gue. Iya dok. Berarti tidak semua diturunkan ya dok ya. Oke. Dan sebenarnya kalau tiba-tiba ada trauma di kepala muncul, misalnya kebentur kepalanya, itu juga bisa mencetuskan ya ternyata. Bisa jadi salah satu faktor risiko. Menular nggak dok kira-kira dok? Enggak. Nah ini yang perlu netizen tahu juga ya, epilepsi itu enggak menular. Dia bukan satu kondisi infeksi, nggak menular. Jadi kalau misalkan ketemu orang misalnya ya kejang di tengah jalan. Tunggu, jangan pegang lu, nular lagi lu. Nggak apa-apa, ditolongi aja. Soalnya epilepsi itu tidak menular kayak lewat liurnya atau cairan tubuhnya tuh enggak menular dok, epilepsi gitu. Jadi enggak nular. Tuh coy, lu orang kejang di jalan, jangan lu tontonin, jangan lu videoin TikTok lu. Terus Viralin. Lu gimana sih lu? Lu tolongin itu. cuman dilapori aja, nih minta tolong ada orang kelojotan gitu ya. Iya. Terus kita Jadi gini lu video call, lu telepon. Ini ada yang kejang nih, nah gitu. Nah lu nya joget di belakang ya. Mungkin ada satu tambahan lagi ya dok ya, kalau misalkan kita ketemu orang kejang, itu harus ngapain sih? Nah gimana tuh dok, kalau ketemu orang kejang? Kalau ketemu orang kejang, dipastikan orangnya nih jauh dari benda-benda yang kira-kira bisa membahayakan dia. Contohnya kayak pinggirnya meja, atau mungkin di situ lagi ada alat-alat tukang, atau mungkin ada benda-benda tajam. Surat utang, dia pinggirin, bahaya tuh. Pinggirin itu, nanti tambah pusing kalau kejang dia nanti ngeliatnya. Waduh, utang. Iya. Surat tagihan gitu ya. Iya, surat tagihan lu singkirin tuh. Terus kepalanya kalau bisa dikasih bantal atau sesuatu yang empuk-empuk aja, mau jaket kayak dilipet atau apa gitu, terus posisinya dimiringkan, sama jangan masukin apa-apa lewat mulut. Oh, Iya. Kan kebiasaan ada orang masukin lidahnya supaya lidah nggak kegigit itu. Bener salah itu dok? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Iya,
terus ada lagi yang Ada yang dia ngomok-ngomok tuh sampai ke dalam gitu ya mulutnya. Yang ada tuh malah bikin dia ini ya. giginya nggak rontok lah dok. Oh iya iya. Tuh, coy lu lah orang kejang jangan lu ngobok-ngobok mulutnya, lu cari lidahnya. Nggak boleh. Jadi dibiarin aja ya. Iya, dimiringkan aja. Terus kan biasanya badannya kaku, nggak usah. Tapi kalau yang kita misalnya berusaha yang takut giginya lurus-luruskan. patah itu dok, ya untuk membersihkan jalan nafas nggak boleh juga ya? Nggak usah, dimiringkan aja. Oh, dia dimiringin aja. Iya, dimiringin aja. Miringin dorong langsung dorong gitu ya. Oh enggak ya. Dimiringin Miringin terus aja ya. Dan ditungguin sampai orangnya nanti benar-benar aware. Terus kalau 5 menit, kira-kira 5 menit gitu ya, orangnya nggak ada tanda-tanda kejangnya berhenti, ya dibawa ke rumah sakit gitu. Nunggu 5 menit nggak ditelepon langsung itu dok. Sebenarnya sih kalau bisa langsung ya, tapi biasanya saat terjadi ada orang Anjir kalau kejang nunggu gitu, 5 menit orang kan payah panik juga dulu. dok. Udah gini-gini dia udah Panik. joget-joget kita tontonin dulu 5 menit. Ayo tunggu dulu 5 menit, kata dokter Selin 5 menit. Enggak juga ya? Enggak, kalau bisa sih langsung. Tapi kenyataannya tuh kadang orang panik dulu. Jadi kayak Oh, 5 oke oke menit tuh oke. ya sudah gitu dibilang. Ya ya ya, tapi kalau bisa kita langsung telepon tenaga medis sambil kita lakukan tindakan tadi dokter itu tadi ya. Heeh. Terus kalau buat keluarga yang punya anak atau ya pokoknya saudara yang lain punya epilepsi, pada saat ada kejang atau kejang pertama kali, sebisa mungkin tuh di video kejangnya. Tuh kan bener kata gua kan di video kan. Nggak salah gua. Karena iya, tapi bukan buat disiarkan kemana-mana, bukan. Oh, enggak ya, diviralin, Iya, salah ya? Bukan. Jadi videonya ini untuk ditunjukkan ke dokter sarafnya. Oke. Supaya kita tahu Gerakannya ya kejangnya iya, dok. bentuk kejangnya kayak gini. Jadi kita tuh bisa kira-kira listriknya nih yang korslet di bagian otak yang sebelah mana kayak gitu. Karena ternyata ada kejang spasmo ya dok, kenceng Iya, gitu. Ada yang dia kelojotan ya, Ada yang kelojotan, ada yang dia kehilangan tonus otot dok. Jadi tiba-tiba seret. lemes aja gitu ya. Heeh. Oh ya 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 ya. Ya. Video tapi bukan buat disiarkan. Ya 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 ya. Tuh coy, nggak salah kan apa kata gua tadi kan di videoin. Cuman video ini buat nanti buat dokter spesialis sarafnya. Jangan lu share kemana-mana, lu mau bikin viral lu. Ya 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 ya. Oke dok. Oh menarik. Nah nih dok, ada pertanyaan. Kalau orang penderita epilepsi, boleh hamil nggak sih dok? Itu kan bahaya. Kenapa enggak boleh hamil? Hah? Kenapa enggak boleh hamil dok? Ya kalau dia kejang kan Belum takut. ada suami. Karena belum ada suaminya ya. Oh. Jadi Kalau nggak ada suaminya hamil dulu, azab itu nggak boleh. Iya. Jadi sebenarnya takutnya ada resiko dok kalau bisa dia hamil gitu timbul kejangnya atau gimana? Atau hamilnya justru kadang-kadang memicu Oke. epilepsi bisa nggak dok? Jadi kalau pada pasien-pasien epilepsi ini berarti epilepsi pada pasien yang wanita gitu ya? Iya Dok, ya? betul. Heeh. Ya masa laki-laki hamil kan nggak mungkin ya? gitu. Ya masih wanita dok. Sebisa mungkin dikomunikasikan sama dokter sarafnya, rencana nikahnya, rencana punya anaknya kapan, kalau memang sudah Oke. terdiagnosa epilepsi, supaya kita bisa adjust dosis, jenis obat epilepsinya. Soalnya kayak gitu. setahu saya dok, sorry ya, obat epilepsi itu kan banyak yang kontradiksi untuk Betul, ibu hamil ya? Iya, ada beberapa yang kita masih bisa berikan. Cuman untuk langsung switch obat epilepsi itu kan nggak bisa langsung dok. Yes, Kita betul. mesti turunkan dulu nih yang biasanya, sambil yang baru ini masuk dosisnya pelan-pelan lalu diobservasi. Nah Oke. itu kalau bisa dimulainya tuh dari sebelum si pasien ini tuh hamil gitu. Jadi kalau bisa tuh konseling keluarga dulu, dan kita kan juga harus memastikan support sistemnya tuh paham sama kondisi pasien epilepsi yang merencanakan hamil ini gitu. Berarti sebenarnya penting banget ya untuk kita konsultasi sama dukungan dari lingkungan keluarga ya Iya. dok. Kalau enggak ya kita nggak bisa merencanakan untuk kehamilan. Nanti pas begitu hamil dia malah nanti Ya risky jadinya Risky, kan. resikonya tinggi. Anaknya janinnya jadi nggak berisiko, ibunya juga berisiko. Tuh, coy, bukan nggak boleh hamil, boleh. Yang penting ada pasangannya tadi loh, benar. Satu ada pasangan, gitu coy. Itu yang paling penting. Yang kedua jangan lupa ya tadi ya konsultasi dengan dokter spesialis saraf, dan kalau bisa keluarga diajak juga ya dok, Iya. komunikasikan ya. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Orang epilepsi boleh minum kopi nggak dok? Kenapa enggak boleh? Ya kali aja pas lagi dia epilepsi kan nggak mungkin dia minum kan, gitu kan tumpahan dia nanti. Lah kok inget ya, maksudnya lagi kejang inget ngopi gitu loh maksudnya. Enggak, tapi kalau dia lagi stabil, orang epilepsi sebenarnya boleh minum kopi nggak? Atau kopi itu ada kemungkinan meningkatkan resiko epilepsinya nanti muncul gitu? Pertama, ini buat orang epilepsi atau enggak epilepsi ya. Kalau memang biasa ngopi, enggak apa-apa, ngopi aja. Yang perlu diperhatikan Ya iyalah, yang penting ada duitnya aja, ya nggak apa-apa ya. Iya bener dong. Yang penting itu Dok, lu kayaknya kurang minum, gimana kalau kita ambil minum dulu?
Coy, kayaknya agak mulai ini gini, Mulai menular awal. kayaknya. Sebentar lagi aku bengong dong. Iya. Minum dulu deh. Thank you. Lu bawain apaan ini? Wedang jahe. Oh, wedang jahe. Jompo soalnya. Gue kira lu kasih kopi, coy. Nah, gimana, Dok? Nggak enak kan? Apa tadi dok? Pertanyaannya aku lupa. Oh kopi. Kopi, Dok. Gimana, Dok? Boleh aja. Jadi, Boleh. yang penting itu gini. Kalau memang dia biasa ngopi, seberapa sih batas amannya minum kopi gitu ya? 1 sampai 3 cup per hari. Oh, 1 sampai 3 cup. Cupnya tuh satu Iya. cup tuh maksudnya 250 ml Yang kecil ya, yang segini ya, itu harus iya. disamakan dok. Saya pernah ada pasien, saya bilang 1 sampai 3 cup per hari. Dia pakai cup yang gede kayak buat es teh jumbo. Ya itu kan orang Indonesia cupnya beda, coy. Indonesia Jadi tuh harus cupnya begini, yang gede itu dia. Gede, Ya, 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 itu ya. masih aman. Terus yang kedua timing minum kopinya. Itu 2 sampai 3 cup, Dok. 1 sampai 3 tuh masih aman. Kalau memang beliau-beliaunya ini biasa ngopi ya, enggak apa-apa 1 sampai 3 cup per hari. Oh. Dan juga diingat selain kopi juga ada teh ya. Teh itu kan ada Iya, kafeinnya betul. juga. Ini kan Iya. kita bahas berarti kafeinnya gitu Iya, ya, Dok, betul. ya. Terus yang kedua adalah timingnya minum kopi. Timingnya minum kopi kalau bisa ya jangan di atas jam 6 sore. Nanti malamnya kan nggak bisa tidur. Nah, pasien-pasien epilepsi itu sering sekali pencetusnya salah satunya adalah kurang tidur. Jadi bukan Oh. direct dari kopinya ya dok ya, tapi efek dari kopinya itu. Oh gitu. Iya, jadi nggak apa-apa. Kalau memang biasa ngopi, nggak apa-apa ngopi. Tuh coy, ternyata boleh. Mau minum kopi, mau minum teh, air tajin, boleh lah lu minum. Boleh. 1 sampai 3 cup ya, Dok ya. Iya, Cupnya yang kopi. kecil ya. Mm-mm. Itu boleh Sampai ternyata. sama. Oh, Boleh. oke, Dok. Nah, ini ada lagi, Dok. Ini langsung loncat aja, Dok ya. Hmm. Ini lagi rame, Dok ya. Kan sering banget ya penyakit stroke. Ini ada yang pertanyaan nih, ada yang nanya, emang stroke itu selalu pada usia orang tua, lansia, Dok? Kalau masih muda-muda kayak kita nih, nggak mungkin kena stroke. Bener nggak, Dok? Itu mitos. Itu mitos. Oh, mitos, coy. Iya. Jadi stroke itu nggak kenal, maksudnya nggak pandang usia gitu ya. Bisa aja anak muda itu terkena stroke itu bisa, cuman nanti etiologi penyebabnya dok biasanya beda. Kalau stroke pada usia muda itu bisa aja karena ada kelainan anatomi pembuluh darah di otak, misalnya itu ya. Jadi bentuk pembuluh darahnya itu beda ya. Mungkin dia Ada kelainan pembuluh darahnya ada yang mengsong ke sana, mengsong ke sini ya, ada yang muter-muter. Misalnya ada kayak aneurisma. Oh iya, Iya. aneurisma itu pelebaran dinding pembuluh darah jadi lebih tipis. Kayak ada gampang baloknya pecah, gitu, jadi nanti tuh. gampang pecah gitu ya. Terus yang lain-lainnya kalau ada penyakit jantung bawaan itu juga sering menyebabkan stroke yang usia muda, yang onsetnya muda, oke. lebih muda. Tapi makin kesini memang onset stroke tuh nggak kayak dulu, mungkin zaman kita sekolah kita seumuran nggak sih dok, nggak ya? Anjir, sesuruh saya masih muda, Dok. Buset dah. Itu kan maksudnya kalau 17 saya. teorinya kan memang usia 50 tahun ke atas Iya. ya. Tapi kalau sekarang onsetnya memang lebih muda Iya, karena oh. faktor gaya hidup, Iya, betul, Dok. Iya. Lifestyle ya. lifestyle. Sama lah orang sakit gula juga sekarang Nah, darah itu, tinggi, sakit gula, macam-macam semua sekarang juga onsetnya lebih. juga lebih Lebih, muda, iya, betul, Dok. ya kan, lebih muda itu juga. Nah, darah tinggi, diabetes itu juga Dok, jangan salah nunjuk satu dong sini, faktor- kesannya saya darah faktor tinggi. resiko. Darah tinggi, sakit gula, aku semua di sini. Nah, itu kan juga faktor risiko stroke ya dok ya. Oh iya. Betul juga sih, Dok. Betul, Iya, Dok. Terus kalau kita ngomongin lifestyle juga tuh apa ya yang sekarang anak muda mungkin makanan ya dok ya. Makanan, makan, minuman. Pola pikir, pola aktivitas, Iya, aktivitasnya aktivitas. mageran. Heeh, Betul, Dok. mager. Oh iya, makin kesini sebenarnya banyak faktor sih, Dok ya. Kalau kita lihat ya lingkungan berpengaruh. Terus sekarang banyak makanan berpengawet segala macam, minuman yang banyak kadar gulanya. Iya. Nah, itu ya semua berpengaruh, Dok. Apalagi kita kan dikenal dengan generasi micin. Nah, itu dia tuh. Enak soalnya. Hah? Enak. Iya. Kalau makan micin otaknya nggak muter gitu ya kayaknya. Iya. Nanti lu diprotes sama si dokter itu tuh yang rambutnya gondrong, katanya micin nggak apa-apa, lu bahaya lu. Iya. Nah, Dok, pernah nggak? Kan kadang-kadang kita ada pasien tuh ngomong, Dok, bibir saya mencong nih kayak orang stroke. Tapi dia nggak ada kelemahan anggota gerak tuh, jalan lancar-lancar aja tuh.
ada nggak seperti itu, Dok? Itu disebut stroke ringan atau memang hanya kelainan saraf di tempat yang lain tuh? Di wajah aja atau gimana tuh, Dok? Hmm. Kalau ada orang yang tiba-tiba mencong gitu ya Nah, bibirnya, tapi dia masih selain bisa jalan tuh. Dia kira itu stroke ringan. Mm-mm. Tuh. Itu stroke ringan atau ada penyakit saraf yang lain, Dok? ada kondisi lain di mana bisa terjadi kelumpuhan separuh wajah ya. Iya. Separuh wajah itu artinya bibirnya tuh sebelah ya, kalau disuruh senyum ketinggalan gini ya. Kayaknya nggak perlu dipraktekin juga sih, Dok. Cukup dikasih tahu aja ya. Terus kayak alisnya Nanti- kalau disuruh angkat nggak Dok, gua kasih tahu bisa nanti gitu. kecantikan lu ya, lu banyak pada protes semua gitu. Iya. Lanjut. Aduh, Rek, Iya, iya. kembali. Lanjut, Dok, gimana, Dok? Gitu ya, jadi kayak separuh wajahnya itu mengalami Separuh kelumpuhan. wajahku pergi. Itu ngeri sih, Dok. Oh iya. Iya, jadi separuh wajahnya rasanya kayak hilang ya, Dok, itu sarafnya. Hilang bukan Oh, enggak, bukan hilang maksudnya. nggak bisa digerakkan gitu ya. Jadi Ah. kayak suruh angkat alis, ketinggalan sebelah, tutup mata, nggak bisa rapet gitu ya. Terus yang kalau disuruh senyum, ya nggak ikut gerak gitu ya ujung bibirnya. Itu gangguan saraf tepi, Dok. Saraf perifer maksudnya. Oke. Di saraf nomor 7 ya. Dokter ini sarafnya ada berapa? saraf kepala nomor 7. Dok, ini kan pada ini ya, pada kagak ngerti semua ya. Oh, Lu iya. ngejelasinnya terlalu teori. Intinya saraf di tepi berarti ya, saraf kan Pokoknya setelah keluar dari otak, Dok. Ah, Kabel yang setelah- setelah keluar dari karena yang di otak. sini kan pusat nih. Ya, pusat. Ah. Nah, ini setelah dia keluar dari otak. Iya, jangan nah, itu, Dok, di situ. pada kagak ngerti itu nanti, Iya, Dok. Dok, saya lupa. Gitu. Penyebabnya bisa Bell's palsy yang paling sering. Bell's palsy, nah itu ya sering ya. Orang pada nggak ngerti itu. Iya, Jadi atau bukan stroke, neuropati. coy. Belum tentu stroke. Belum gitu tentu ya. stroke. Belum tentu. Bisa Bell's palsy, bisa neuropati. Neuropati itu bisa karena kurang nutrisi, bisa karena diabetes salah satunya yang paling sering. Oh, oke. Berarti nggak selalu ya, Dok. Tidak selalu, Lu mulut tiba-tiba mencong sebelah tapi lu masih gagah jalan itu bukan berarti stroke ya. bukan berarti. Karena orang suka bilang so tahu tuh, oh itu stroke ringan tuh. Nah, gitu. Padahal bukan ya Mm-mm. sebenarnya ya. Datang ke dokter aja, kita pasti kan akan periksa lengkap kan. Kalau periksa saraf itu loh, Dok, mulai dari tutuk-tutuk gitu kan. Tampol-tampol dulu ya, pakai palu, Dok, Pakai mukanya. palunya Thor lagi enggak, bukan. Iya. Oke, Dok. Selanjutnya, nah ini pertanyaan juga ini, Dok. Sebenarnya stroke itu bisa sembuh apa enggak, Dok? Nah, tuh, sering banget tuh banyak yang nanya tuh. Itu banyak yang nanya ya. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan angka kesembuhan ya, angka kesembuhan. Berarti bisa sembuh. Iya, ada. Ah, Yang bisa penting sembuh, coy. jangan telat dibawa ke rumah sakitnya gitu. Kalau kita ngomongin stroke itu kan ada Waktu ya. ya ada penyumbatan, ada pecah pembuluh darah. Yes. Kalau pada stroke yang penyumbatan yang dibuktikan nanti dari CT scan, lewat CT scan ya mesti dibawa ke rumah sakit lah ya. Itu ada golden hour-nya. Iya, Ada- golden hour tuh maksudnya waktu untuk bisa kita selamatkan lah kasarnya Iya, ya. Betul. Ha-ha. Jadi belum sampai dia benar-benar parah jadinya ya. Iya, ha-ha. Itu bisa meningkatkan angka Kesembuhannya berarti. kesembuhan. Tuh. Ha-ha. Coy, berarti kalau lu stroke, lu jangan bawa kemana-mana lu. Jangan bawa ke orang pintar, bawa ke dokter. Biasanya- Biar bisa ketahuan itu pembuluh darahnya kenapa, pecahkah, tersumbatkah, itu Iya, kan ya, Dok. betul. Ha-ha. Dengan cara apa ya? Dengan salah satunya dengan pemeriksaan CT scan. Mm-mm. Jangan lu bawa ke orang pintar, disembur nanti lu. Disembur atau biasanya itu loh. Bur, kayak jempolnya kejang habis itu lu. ditusuk-tusuk. Hah, diapain, Dok? Ditusuk-tusuk, Dok. Biasanya kayak Oh, iya, itu saya juga lihat, Dok. tuh Itu ada yang ditaruh di rel tangannya, di biar dia bawah kelojotan. rel kereta. Iya, beneran. Ah, sumpah. Biar nyetrum gitu. Iya, nyetrum kan ada kan orang suka di TV tuh dia tiduran di rel kereta biar gitu. Nyata kan rel kereta itu ada aliran itunya, Dok. Kalau KRL Ah, ada listriknya, belum pernah ya, Dok. Nanti besok kita ke sana. Iya, jadi kereta gitu. jadi tuh di jalur KRL-nya itu, Dok. Itu ada medan itunya listriknya, Dok. Ah, iya. Enggak, jangan. Itu juga kenapa katanya itu ya, gara-gara kalau mobil suka mati tuh kalau itu, Dok. Sempat Kalau pas mati di lewat rel. itu, Dok. Jadi bukan gara-gara setan juga lo, colek mati tadi. Ini agak kemana-mana ya, nggak jelas kita nih. Iya. Soalnya ngobrolnya udah kesarat. Iya. Dok, saya mau tanya nih, saya sempat suka ada orang nanya, Dok, tangan saya kalau pagi lurus terus, Dok. Begitu mau ditekuk susah. Kadang-kadang kalau ditekuk susah diiniin. Nah itu apa, Dok? Kaku di jari berarti ya, kaku di Iya. jari tangan gitu. Jadi dia kayak kaku tuh, Dok. Pagi-pagi bangun tuh kaku tangannya.
Di tangan ya, bukan yang lain ya. Jari. Kaku tuh dia tuh. Begitu dia mau ditekuk nggak bisa. Oh, Nah, ya, oke. apa namanya itu, Dok? Kalau masalahnya di jari itu bisa macam-macam. Ada namanya trigger finger, Dok. Oh, trigger finger. Nah, itu dia tuh, Finger trigger tuh finger. khasnya tuh apa sih? Ini jarinya kalau sudah ditekuk lalu nyangkut. Kalau mau kalau mau diluruskan lagi itu ada bunyi klut gitu. Itu Nah. trigger finger. Terus ada lagi artritis. Ah iya, Ya, artritis. radang sendi, ya kan? Terus ada Kalau lagi trigger finger itu diapain, Dok? Jadi cuma di itu aja, balikin lagi. macam-macam, Dok, bisa fisioterapi, bisa diinjeksi. Oh. Oke. Injeksi pakai apa? Disuntik pakai apa, Dok? Pakai jarum suntik sama obat. Oh iyalah, suntik pakai jarum suntik, lalu Iya. pakai apaan? Pertanyaan bodoh apa itu ya? Kayak paku kali ya. Iya. Intinya sebenarnya itu bisa disembuhin berarti ya, Dok? Bisa. Oke. Yang berikutnya, nah ini, Dok. Kita loncat lagi. Orang kalau kan sering ada yang ngomong nih, saya ke dokter, Dok. Dokter saraf, katanya ada saraf kejepit. Itu boleh diurut nggak, Dok? Orang saraf kejepit. Oke. Diurut di mana? Nggak tahu lah diurut di mana. Iya, gue juga bingung mau jawabnya ya. Nanti gue ketahuan gilanya gue nanti. Ya, gimana? Boleh nggak diurut tuh dia? Sebenarnya kalau diurut pelan-pelan gitu ya nggak apa-apa. Iya. Itu namanya bukan diurut, Dok. Ya dilus-lulus tadi, Dok. Gimana? Diurut ya pasti kenceng lah orang urut. Karena urut itu kan juga kayak banyak alirannya gitu kan. Oke. Kalau diurut kayak di fisioterapi kan juga kita masas pelan-pelan Oh, kan. iya, Itu boleh iya. nggak apa-apa. Tapi kalau urut yang terlalu kencang. Refleksi boleh nggak berarti? Refleksi masih oke. Oh, refleksi masih di boleh? kaki, toh. Oh, refleksi ya? bisa di itu. Di mana? Emang iya? Refleksi kan bisa di punggung. Yang penting tuh nggak terlalu kenceng sih. Oh, intinya nggak terlalu kenceng. Pokoknya sebenarnya boleh diurut. Orang Iya. saraf kejepit boleh diurut. Iya. Cuman tekanannya nggak terlalu kenceng ya. Oke. Jangan lu urut sama Mike Tyson, lu dorong lu patah lu. Sebetulnya urut itu kan maksudnya supaya ototnya tuh lebih rileks ya. Oh, jadi kita Jadi kayak ada. sebenarnya itu yang diurut itu adalah ototnya sih sebenarnya, Dok. Iya, Tidak untuk mengganggu masalah tulangnya ya. betul. Yang diurut malah jangan tulangnya, apalagi kalau orang-orang tua ya, Dok ya. Hmm. Kalau diurut tulangnya nanti remak. Iya. Oke. Iya, jadi konsul dulu aja sama dokternya, tanya boleh diurut nggak. Biasanya dokternya juga akan tanya kok urut yang kayak gimana gitu. Lu kata pasiennya itu, Dok, urut yang itu. Nah, bingung juga lah itu dokternya. Iya. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini pertanyaan gak jelas nih sebenarnya. Kalau kita pengen daya ingatnya kuat, katanya dulu waktu masih kecil suruh banyak makan otak, Dok. Tahu dah otak apaan tuh? Otak ayam, otak. Kayak zombie, Dok. Bener nggak tuh? Jadi ternyata kita bisa meningkatkan daya ingat dengan makan otak dulu. Otak digoreng, otak di apa tuh? Ya otak lah, otak lu lah pokoknya. Boleh nggak tuh, Dok? Bener apa enggak tuh sebenarnya? Kok boleh apa enggak? Enggak. Otak kan jeroan ya? Enggak, Dok. Jadi Oh enggak ya? iya, memang sih kalau kita mau fungsi otak kita tuh baik, terhindar dari penuaan. Ya contohnya kayak penyakit-penyakit terkait penuaan otak tuh, misalkan cognitive impairment, gangguan memori kayak gitu. Anjir, bahasanya gue sampai pusing nih, lama-lama gue seru beneran gue. Gangguan memori, misalnya pikun. Pikun. Pikun gitu. Biar nggak cepet pikun. Intinya tuh menjaga supaya otak kita tetap awet muda gitu ya. Itu bukan dengan makan otak sih. Otak itu memang dia ada lemak, tapi bukan lemak yang baik gitu. Kan Makan ada ini ya? lemak baik, ada lemak jahat. Makan temen ya, Dok? Oh, nek makan temen itu beda lagi. Makan temen lu bisa meningkatkan itu loh. Jadi enggak, Meningkatkan Dok. kerusuhan. Kolesterolnya tinggi juga nggak sih, Dok, otak tuh? Tinggi. Nah, itu malah kita dapat kolesterolnya gitu. Kalau memang mau makan, mungkin pilih yang lemaknya lemak sehat kali ya, Dok, ikan. Oke. Ya, jadi bukan makan otak, enggak. Otaknya ikan kali ya? Otaknya ikan segini ya? Iya. Oke, berarti mitos ya, Dok. Wah, udah selesai nih pertanyaan. Udah. Bubar kita. Iya, Ulang. Oh, belum ya? Belum, Dok. Belum selesai, belum. Dok. Oke. Ngomong-ngomong, ini nggak ada sajian makanan nih. Keluarin lah, coy. Ada makanan baru nih. Gila, ada dokter cantik lu nggak dikasih makanan. Ada makanan baru nih, Dok. Ini menu spesial. Ini ya, daging mentah ya? Waduh, daging orang nih, Dok. Otak. Enggak, bukan. Ada jamu nambah. Dianterin nih. Ini ada namanya sate marangi. Waduh.
Gila nih sate Marangi. Gue coba dulu ya. Enak apa kagak nih? Oh salah ya. Enak nih. Di mana coy? Gimana ya dok? Itu juga nggak tahu tiba-tiba nyampe dok. Di dokter Wah, enak, ya? Selin dok. Dokter Dok. Selin, dok. Oh terjualan dok? Wah enak juga dok. Iya, ini sate Marangi sapi. Sate Marangi sapi. Iya, kita buat yang ayam juga soalnya. Oh ada yang ayam juga lah. Ada. Sate Marangi ayam. Dari mana sate ayam? Baru tahu saya dok. Baru tahu ya, ya enak Iya. juga dok. Oh iya. Nanti kapan-kapan dibawain nih. Jual di mana dok? Ini jualnya online kayak pre-order. Online Pre-order. pre-order. Berarti langsung sama dokter? Langsung sama aku atau adik aku. Dok saya mau nanya. Ini sehat apa enggak dok? Nah itu pertanyaannya tuh. Oke. Jadi sate ini sehat. Yang ini ya, yang ini kan bukan lemak ya dok ya. Tapi kalau tengah ini kurang sih dok. Oh iya. Nggak, gue mau tanya dok. Lu jual satenya yang ada lemaknya apa emang khusus ini pas lu kasih ke gue ada lemaknya nih? Pas dibawa sini pas ada lemaknya, Oh. biasanya nggak ada. Berarti aslinya daging semua Iya, coy. ini daging semua. Bisa dipesan ya dok? Bisa Yang ada dong. lemaknya sama yang nggak ada gitu ya? Iya boleh. Satu Kadang porsi berapa dok? satu porsi ini aku lupa dok. Aku lupa harganya. Buset. Soalnya biasanya transfernya ke adikku, aku cuma jualin aja gitu loh dok. Buset deh. Iya. Ya udah ya coy, nanti kalau udah nih podcast sudah banyak nih giveaway-nya sate Marangi aja. Aku lupa dok. Beneran. Iya. Dok, seperti biasa dok. Saya kalau terakhir pasti ada pertanyaan yang tentang masalah kenapa dokter menjadi seorang dokter. Nah itu tuh. Kita pengen tahu aja tuh, karena nggak semua orang jalan hidupnya jadi dokter tuh dok. Artinya nggak semua orang sebenarnya cita-citanya memang dia dari awal pengen jadi dokter. Nah itu. Kalau dokter Selin sendiri, kan dulu sekolah SMA tuh. Kok bisa kepikiran tiba-tiba jadi dokter tuh, kenapa tuh? Itu semua saya tanya dok sama bintang tamu saya itu Gitu dok. ya. Nah, Jawaban jujur ya dok ya. bebas dok. Kemarin tuh pada, nggak tahu pada judul pakai. Terakhir dokter Batra berasa ganteng tuh, loh, jujur banget. Kalau kenapa jadi dokter saraf gitu ya dok ya? Bukan dok, maksudnya kok bisa tiba-tiba lulus Oh, SMA dok, Mau jadi dokter. pengen jadi dokter. Karena Kan aku nggak semua nggak orang tahu, nggak ya. semua orang pengen jadi dokter gitu dok. Karena aku nggak tahu mau jadi apa lagi. Anjir. Gila. Hidup nggak punya tujuan coy. Iya, hidup nggak punya tujuan dan profesi yang waktu itu aku tahu cuma dokter. Jadi ya, Karena memang maksudnya, mohon maaf, di lingkungan keluarga dokter ada dokter atau memang, iya. oh jadi memang udah diarahinnya ke sana gitu dok? Sebenarnya nggak diarahin, tapi karena yang aku lihat hari-hari mungkin ya dok ya. Terus kayak jadi aku nggak tahu ada profesi lain. Buset, terus dokter nggak kerjaan tahu apa. yang namanya YouTuber gitu, influencer gak tahu dok. Nggak tahu, Gojek gitu gak tahu ya? nggak tahu. Oh, Dulu nggak tahu kan juga. belum musim. Oh belum musim. Oh jadi berasa tua sih. Oh iya. Oh nggak tahu dok. Berarti Nggak tahu. memang waktu itu cuma karena ngelihatnya di keluarga ada yang dokter itu sehari-hari, jadi Ya ngeliatnya ya aku pengennya jadi taunya, dokter. oh, kalau kerja tuh ya sudah kerjanya jadi dokter gitu. oh ya. Berarti ada salah satunya pencetus pengen jadi dokternya karena ngelihat di lingkungannya ada yang jadi dokter ya, ada di lingkungan keluarga ya. Oke. Nah, waktu dokter itu sekolah FK-nya di mana dok? Di Maranatha, Bandung. Di Bandung. Tapi dokter orang Depok. Orang mana dok? Orang Surabaya. Orang Surabaya. Dok, cuma numpuk pertanyaannya lahir, nih, Dok. kenapa milihnya Bandung dok? Nah tuh. Random juga sih sebenarnya dok. Kayak Oh. aku cuma pengen Dok, lu keluar kayaknya dari hidup nggak Depok. punya tujuan kayak ya. Hidupku tuh menggelundung saja gitu loh dok. Untung mengelundungnya bagus ya. Oh, mengelundungnya ke jurang lu gila. Iya kayak pasrah aja waktu itu. Kan memang tinggal kan di Depok ya dok. SMA kan di Depok. SMA di Depok. Iya. Terus lah kok tiba-tiba loncat ke Bandung? Pengen Karena- lihat Bandung gitu ya? Karena bosen di Depok dok. Oh. Terus kayak Bandung asik nih gitu. Anjay. Buat pemerintah Kota Depok tolong dicoret ya ini jadi warga Depok. Iya. Berarti pilihannya memang dari awal pilih kedokteran ini di ini. Maksudnya kenapa nggak di UI gitu kan? Mm. Pengen di Bandung sih. Kok pengen di Bandung? Nggak ada yang lain ya dok? Pilihannya maksud kenapa kok tiba-tiba di Bandung gitu? Gak ada. Random. Oh, ganti suasana baru. Balik adem. Iya. Dokter ada. Batra kan juga Bandung tuh. Oh, Junyon? Bapak nggak? Enggak, dia kan nyari payem aja kalau terbata.
Dia mah nggak ada urusan, dia dokter Batera. Abis ini dokter Batera nonton ngamuk dia. Iya, iya. Lu yang dibahas. Iya. Nah, masalahnya dok, kalau misalnya kan dokter kan sekolah di Bandung tuh. Setelah lulus dari kedokteran, itu langsung kerja atau ngapain dulu tuh dok? Aku praktek dulu dok waktu itu di Praktek dulu. klinik sama di rumah sakit Bunda Margonda. Oh, dokter berarti udah balik lagi terus ke Depok praktek situ? Dulu dokter umum sempat di situ 1 tahun. 1 tahun. Abis itu langsung lanjutin spesialis. Iya. Nah dok, pertanyaan lagi dok. Kenapa tiba-tiba kok dokter bisa kepikiran mau jadi dokter spesialis saraf? Apa ada tercetus pengalaman atau apa gitu yang berpikiran dokter, kok wah ini kayaknya gue harus ngambil saraf nih. Karena otak gue agak saraf nih. Hardy kali, Dok. Hah? Ngefans sama dokter Hardy. Ngefans sama dokter Hardy ya? Oh iya, Kalau waktu itu kan nggak beliau ngefans- dokter salah satu dokter kepresidenan ya. Iya. Hah? Lah kan bener. Iya, emang bener. Nah, nggak ngefans kayak aku dikeluarin dari kakak deh. Oh iya. Oh, ini anaknya dokter Hardy emang, Dok? Hah? Anaknya dokter. Enggak, gue pura-pura budak aja gue. Nggak tahu anaknya siapa. Oh tapi memang waktu itu dokter udah diarahinnya saraf gitu ya, karena di keluarga juga ada yang dokter saraf gitu dok. Sebenarnya lagi-lagi karena kebiasa. Terus waktu lagi koas kan stase macam-macam ya dok. Memang tertariknya ke saraf, sempet tertarik ke kulit kelamin ya dok. Tapi kok saya seneng Biasanya kan kulit, cewek nggak tuh- seneng kelamin. Biasanya kan cewek tuh kan ini ya, kebanyakan pengennya masuknya itu dokter kulit gitu ya. Objin. Agak ada coy. Oh tuh kalau di dokter itu rata-rata kalau yang cewek tuh ininya kulit. Oh, kulit. Kalau cowok objin biasanya kandungan. Tuh kayak Yoarfa. Oh. Iya, akhirnya tetap tertariknya sama saraf karena saraf tuh kan banyak pasien lansia ya dok. Aku tuh seneng banget handle lansia ketimbang Anjir. anak-anak ya. Aku seneng banget main sama oma-oma, opa-opa. Oh, bisa ke rumah nih, Dok. Hah? Siapa? Bisa ke rumah. Gini. Mama. Heeh. Gitu. Jadi kayak Dok, makin gue suka jarang sama denger saraf dok ada gitu. anak muda tuh, maksudnya dia seneng bergaul sama yang oma-oma, sama yang opa-opa gitu. Aku lebih kayak lebih telaten handle oma-oma, opa-opa daripada anak-anak. Oh. Oh gitu. Bisa nih. Bisa nih kalau di rumah ada oma-oma apa-apa lu siapin aja. Titipin Kalau nggak ada aja ya lu dokter ambil aja saya. oma-oma siapa aja lu datengin aja, pokoknya panggilnya dokter Selin tuh kayak Di pinggir jalan juga. pinggir jalan. Lu mau nggak sini? Yang penting apa? Ada dokter Selin pokoknya datang ke rumah gua pokoknya. Iya. Tapi begitu dokter masuk dokter masuk spesialis sarafnya di mana tuh, Dok? Di Erlangga. Surabaya. Erlangga. Nah, balik lagi. Pertanyaannya, kenapa dokter ngambil di Surabaya? Jauh. Kan dari Bandung ya, Bandung, Depok, Surabaya. Karena makanannya enak di Surabaya. Enggak dok. Oh. Wah, Banyak, Dok, enggak, ini enggak. kalau nanti ngamuk semua tuh, Dok. Enggak. Karena banyak saudara masih kan di Surabaya. Oh, Surabaya masih banyak Iya, saudara. Dan waktu pas aku mau daftar itu memang yang buka waktu itu ya Surabaya. Jadi ya aku coba Surabaya dulu gitu, Dok. Oh, langsung diterima. Iya, langsung diterima. Wah, hebat ya. Mungkin kalau nggak diterima ya aku nyoba ke yang lain juga kan. Oh. Bisa ke kota lain gitu. Ya. Wah, hebat juga sih. Cepat, maksudnya dari dokter jadi dokter umum, kerja langsung spesialis, karena beberapa ada yang dia coba PTT dulu, ada yang coba ini, coba itu, tuh ada sih, Dok. Itu. Kalau pas lagi jadi residen tuh, maksudnya lagi di dokter mau ngambil spesialis saraf tuh, ada kasus yang kira-kira menarik gak, Dok? Kasusnya saraf tuh menarik semua ya, Dok. Menarik semua ya? Iya, menarik semua. Jadi kayak aku nggak bisa inget satu yang paling menarik gitu karena semuanya menarik. Gila. Nih, Ceritanya semua kali, Dok. Enggak, coy. Ada lagi, kan? Auranya positif banget ya. Semua dibilang menarik ya. Iya, semuanya menarik. Perasaan gue kagak ada. Gue kok masuk gue pusing aja bawaannya gue. Gue kalau ditanya saya yang menarik apa, gue aja lupa. Gue saking nggak menarik justru. Iya, semuanya menarik. Oh, semua yang menarik, Dok. Lu excited banget ya, Dok, kalau maksudnya itu saraf. Iya. Oh, oke. Maksudnya nggak dari semua itu nggak ada yang maksudnya
ke simpen sampai sekarang gitu memori itu maksudnya ya itu wah ini banget deh ngena di kepala sampai ini semuanya kayak gitu. Semuanya, iya. Anjir. Besok kita panggilin lagi deh dokter Sel lagi. Auranya positif semua coy. Dari kemarin tuh auranya suram semua. Lu bayangin, ada yang ngambil spesies gara-gara ganteng kan? Lu suram apa gimana coy? Iya. Iya, oke dok. Nah, dok. Ngomong-ngomong dok, dokter kelihatannya menjaga banget sini, menjaga kesehatan sekali nih dok. Dilihat dari bikin saya jualan sate marangi daging semua, minumannya air kobokan, oh bukan ya, air jahe. Air jahe, karena jompo sih ini. Nah, dokter katanya ini ya sering olahraga. Apa dok olahraga dok? Strength training sama pilates. Pilates. Ya. Lu jarang-jarang lu tersaraf pilates lu. Masuk sih dok, oke deh dok. Banyak. Enggak banyak Udah dok. ya. Aku strength training. Mau tanya, coba tanya dokter Hardi. Dokter Hardi pilates gak? Loh, ya rembek. Ya ampun. Nah, makanya kan pertanyaan tadi banyak dokter saraf katanya pilates. Coba lu tanya dokter catur lu pilates. Iya. Iya, aku lagi suka strength training seminggu 2 kali, sama pilatesnya seminggu sekali. Oh, oke. Katanya dokter mau ini, mau buka gym katanya. Dengar. Tahun depan dok, doain ya. Tuh coy. Itu gym itu nanti rencananya apa isinya dok? Barbel? Oh iya sih. Pertanyaan bodoh lagi gue. Enggak, maksudnya khusus untuk apa itu dok gym itu? Maksudnya isinya memang ada semua fitness, ada semua senam, atau emang khusus hanya untuk dia alat beban berat itu aja? Yang mana dok? Alat-alatnya strength training ya, jadi Strength nanti training. di gym yang mau aku buat ini nggak bisa kayak orang itu harus ada personal trainernya baru bisa Oh, nge-gym. ada Boutique personal gym, trainer. boutique gym. Terus Jadi nggak bisa lu asal-asal salah berarti ya dok? Nggak bisa, mungkin lu salah gerakan segala macam karena udah ada PT-nya ya? Ya karena aku nggak mau orang keluar dari gym itu terus ada Kejang-kejang. kecetit misalnya. Ya kalau kejang-kejang itu ya serem sih. Oh, iya. Misalnya kayak gitu. Oke. Jadi buat strength training. Kapan dok bukanya dok? Doain aja tengah tahun depan. Tengah tahun depan. Mm-mm. Oke. Rencananya di mana dok lokasinya? Rencananya lokasinya itu di klinik dok, di basementnya klinik. Bisnis. Nah, pertanyaan. Dokter sampaikan dokter praktek di mana aja supaya kalau misalnya ada orang tiba-tiba kejang-kejang, ayan, epilepsi, nah, mau nelponnya ke dokter kemana dok? Siapa tahu dia kan lagi video kan, inget dokter Selu, video call kita videoin, wah gitu kan. Aku praktek di Rumah Sakit Bunda Margonda. Bunda Margonda, Terus di Rumah Sakit Hermina, sama di klinik sendiri. klinik sendiri. Nah itu jam-jamnya hari prakteknya dok? Kalau di Bunda Margonda itu setiap hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari dok? Iya, Oh. pagi. Jam berapa itu dok? Jamnya agak beda-beda sih. Rata-rata jam 8 sampai jam 10 kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 12. Karena aku paginya pilates dulu, Dok. Ya, emang gila emang. Iya, berarti pokoknya intinya pagi lah ya dok, antara jam 8 jam 10 ya, Iya. setiap hari di Bunda Margonda. Hmm. Sampai hari Sabtu. Nah, kalau yang di klinik? Kalau yang di klinik setiap hari Senin sampai Sabtu juga setelah dari Bunda. Oh, antara jadi jam 12-an. agak siangan ya? Iya, jam 12 sampai selesainya pasien kerja. Oke, jadi jam 12 sampai selesai pasien. Kalau pasien nggak selesai ya berarti terus ya? Lanjut aja terus. Nah, terus yang di Hermina apa tuh dok? Yang di Hermina tuh hari Senin dan Kamis jam 7 malam. Jam 7 malam sampai? Sampai jam 9 malam. Terus sama hari Minggu jam 3 sore. Wah anjir, hari Minggu juga ada coy. Dokter juga Oh, bukannya ada ya? Hah? Dokter juga bukannya ada. enggak dok, siapa ya dok? Iya. Itu setiap hari Minggu ada pasti dok? Jam 3 sore? Jam 3 sore iya. Atau by appointment request? Enggak sih. Biasanya tiap sore ada, tapi kalau aku pas lagi ada Oh, keperluan kalau ya aku izin kalau dulu. misalnya ada keperluan atau sakit atau segala macam urgent ya izin ya, tapi kemungkinan make sure pasti ada sih dok ya hari Minggu ya. Berarti di Hermina cuma 2 hari ya dok. Hari apa tadi? Senin sama Kamis. Senin Kamis sama hari Minggunya itu. Oke. Lebih banyak di Bunda Margondanya ya dok. Oke. Wah nggak kerasa nih.
udah cukup banyak kita tanya jawab sama nanya-nanya masalah tentang kehidupannya Dokter Selin. Ini ada satenya, jangan lupa ya. Sate nggak tahu harganya. Iya, sate nggak tahu harga ya, coy. Gimana coba mau jualan? Bingung gua. Mau promosiin juga bingung. Ya gimana? Ya. Ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, waktunya, Dok. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. sukses terus Amin. prakteknya. Mudah-mudahan tempat gymnya juga cepet jadi, Dok. Nanti Amin. kabarin kita. Iya, nanti nge-gym di tempatku ya. Iya. Dokternya. Iya. Masnya Jangan juga. lupa kita nanti beli pakaian gym semua ya nanti. Iya. Anjing. Pakai legging kita ya nanti semua ya. Oke, coy. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wih, jangan lupa subscribe dong, coy. Aduh. Kapan lagi nih gue mau bikin lagi nanti? Mau cewek cantik lagi atau mau batangan lagi? Nah, tolong di komen ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.